Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Ryoan Uji meminta Sugeyu untuk menyetujui lamarannya terhadap Nanggong Yukin, tetapi Sugeyu masih tidak mau. Kemudian terjadi sesuatu pada Nanggong Yukin. Sugeyu segera meninggalkan aula dan menuju ke Nanggong Yukin. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Saat ini Sugeyu tiba dengan tergesa-gesa di lantai 2 gedung VIP tempat Nanggong Yukin tinggal sementara. Ketika Sugeyu membuka pintu dan memasuki kamar, dia sepertinya telah melihat sesuatu yang luar biasa. Sugeyu melihat wajah Nanggong Yukin yang sangat pucat terbaring di sofa, dan air mata menetes dari sudut matanya. Selain itu, rambut hitam Nanggong Yukin menjadi seputih salju. Dia segera memeriksa keadaan Nanggong Yukin. Sugeyu menduga Nanggong Yukin seperti ini karena Nanggong Yukin tidak bisa melindungi murid-murid Istana Jiwa. Sugeyu tidak tahu yang membuat Nanggong Yukin seperti ini adalah karena kematian Tan Yun. 2 bulan kemudian, Dante Swansong telah mengendalikan perahu roh, membawa 9 kepala divisi dan murid-murid yang telah menyelesaikan ujian kembali ke Sekte Huangfu. Dengan kembalinya para murid dari ujian, semua murid gerbang dalam dan gerbang abadi Sekte Huangfu mengetahui tentang ujian tanah abadi. Meskipun murid gerbang dalam menderita banyak korban, tetapi mereka mendapatkan kemenangan besar jika dibandingkan dengan Sekte abadi dan Istana Jiwa. Pada saat yang sama, murid-murid dari gerbang dalam dan gerbang abadi juga mengetahui bahwa Tan Yun tidak meninggalkan tanah abadi. Mereka menduga Tan Yun telah mati dalam gelombang binatang di tanah abadi. Kepala jiwa suci berpikir bahwa Tan Yun sudah mati. Dia sangat bahagia. Dia memikirkan berkali-kali bahwa dia ingin menemukan kesempatan untuk membunuh Tan Yun dengan tangannya sendiri, demi membalaskan dendam cicitnya Ling Hu Changkong yang telah meninggal. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan mati di tanah abadi. Murong Hong yang telah diturunkan menjadi diaken jiwa binatang merayakan kematian Tan Yun dengan minum-minum. Dia sedikit menyesal karena tidak bisa membunuh Tan Yun dengan tangannya sendiri. Berita kematian Tan Yun menyebar ke seluruh gerbang dalam Sekte Huangfu dan gerbang abadi. Murid dari jiwa suci, 5 jiwa, dan jiwa binatang sangat senang mengetahui kematian Tan Yun, karena Tan Yun telah membunuh banyak murid dari divisi mereka saat kompetisi besar 9 divisi gerbang dalam. Setengah tahun kemudian, sejak setengah tahun yang lalu, Mu Mengyi, Zhong Wuxiu, dan Sui Jian setelah kembali ke Sekte Huangfu dari Sekte Abadi untuk membuat diri mereka tenang, mereka mulai berlatih. Sekarang ketiganya telah memasuki tahap pertama dari alam pemurnian jiwa dan menjadi murid gerbang abadi. Pada saat yang sama di tanah abadi, dalam jurang pemakaman dewa, Tan Yun menelan kekuatan spiritual dari batu roh kelas terbaik. Sambil memadatkan tubuh tirai cahaya kekuatan spiritual mengendarai singa naga emas dan telah menembus 190 juta mil. Sepanjang perjalanan di jurang pemakaman dewa, keadaan masih sunyi dan mengerikan. Jika bukan karena Tan Yun mengandalkan batu roh kelas terbaik, dia pasti akan kehabisan kekuatan spiritual dan mati secara tragis di bawah kekuatan penghancur. Pada saat ini, Tan Yun melihat sesuatu. Sosok putih 100 mil jauhnya. Detak jantungnya menjadi cepat. Melihat melalui kabut gelap, samar-samar terlihat kerangka raksasa dengan ketinggian ratusan kaki duduk bersila di tanah abu-abu gelap. Setelah beberapa saat, singa naga emas membawa Tan Yun melayang di atas kerangka. Tan Yun melihat ke bawah, menilai dari penampilan kerangka itu, pastilah seorang wanita. Hanya saja kepala wanita itu dipenggal. Sepertinya saat dia duduk bersila, kepalanya dipenggal dengan pedang besar. Tan Yun memandangi tulang-tulang itu. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia menilai dari tulang-tulang itu bahwa wanita itu bukanlah Dewa Hong Huang atau Dewa Man Huang.
Hanya ada satu kemungkinan, wanita itu adalah dewa musuh yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi di zaman kuno. Kemudian Tanjun melanjutkan perjalanannya. Dalam 5 hari berikutnya, singa naga emas membawa Tanjun lebih dari 2 juta mil. Tiba-tiba, pemandangan menakjubkan tercermin dalam penglihatan Tanjun. Di mata Tanjun, kerangka seperti gunung menutupi tanah dengan ketinggian ribuan meter. Beberapa dari tulang ini kehilangan lengan dan kakinya, beberapa patah dari pinggang mereka. Dari cedera tulang, tidak sulit untuk menilai bahwa mereka diserang oleh kekuatan yang kuat dan mati. Tanjun memandangi tulang-tulang yang seperti gunung. Tidak ada kesedihan di matanya, tidak ada belas kasihan, hanya kemarahan yang tak ada habisnya. Dia membenarkan bahwa pemilik kerangka itu adalah para dewa yang mencoba menghancurkan benua hukuman surgawi. Itu bukanlah mantan bawahannya. Karena Tanjun tahu bahwa Dewa Hong Huang dan Dewa Mang Huang adalah salah satu dari 9 suku besar di surga dan semua alam. Ukurannya setidaknya setinggi 10.000 meter. Tiba-tiba singa naga emas mengambang di kehampaan mengeluarkan raungan rendah karena kesedihan. Itu terlihat di ujung tulang yang bergelombang, dan air mata seukuran kepalan tangan keluar dari matanya. Tanjun segera melepaskan kesadaran spiritualnya, membentang sejauh 300 mil ke depan. Kecuali kerangka besar seperti gunung, tidak ada kelainan yang ditemukan. Singa naga emas tiba-tiba merintih dan menerbangkan Tanjun ke jurang yang jauhnya 3000 mil. Setelah beberapa saat, singa naga emas tiba-tiba melayang di udara dan menangis menatap kerangka yang tidak lengkap di tanah. Tulang yang tergeletak di jurang ini, meskipun kehilangan kakinya, sudah mencapai 5000 kaki di bagian atas tubuhnya. Tubuh Tanjun bergetar dan air mata tidak bisa berhenti menetes. Dari pola tulang merah, dia bisa melihat bahwa tulang itu adalah dewa raksasa dari klan Hong Huang. Di sekitar sisa-sisa dewa raksasa tersebut, terdapat ribuan tulang belulang yang tingginya bisa mencapai ratusan kaki, bahkan ribuan kaki. Dalam kesedihan Tanjun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dewa ini seharusnya mati dalam mengejar ribuan musuh. Dan tulang dewa musuh yang dilihat barusan seharusnya dibantai olehnya sendiri. Pada saat ini singa naga emas yang telah memperoleh warisan dan ingatan dari gurunya Dewa Naga Emas memandangi mayat itu dengan sedih dan menangis. Singa naga emas tahu bahwa ketika Tanjun menjadi Hongmeng Supreme, ada 4 klan yang sangat setia. Keempat klan dewa ini adalah klan naga emas, klan naga iblis, klan dewa raksasa Hong Huang, dan klan dewa raksasa Man Huang. Tanjun menyapu tanah dari kepala singa naga emas. Dengan gemetar membelai tengkorak raksasa itu. Air mata mengalir di pipinya. Dia berjanji akan membalaskan dendamnya suatu saat nanti. Di bulan berikutnya, singa naga emas membawa Tanjun sejauh 15 juta mil lagi. Tiba-tiba, singa naga emas mengeluarkan auman singa yang dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Itu membawa Tanjun seperti kilat emas dan terbang dengan liar menuju jurang maut. Setelah beberapa tarikan nafas, singa naga emas membawa Tanjun mengambang di tepi danau kabut hitam yang bergulung di jurang. Sebelum Tanjun bisa melihat pemandangan di depannya, bau darah yang kuat dan menyengat keluar. Tanjun melihat ke bawah, menatap kabut hitam yang mengepul, dan menemukan ada danau darah di bawah kabut hitam. Darah merah memancarkan bau darah yang menyengat dan kuno, dan disemprotkan dengan kabut hitam yang mengepul. Jelas, Tanjun telah mencapai titik kedalaman dari jurang pemakaman dewa. Dan kabut hitam yang memenuhi seluruh jurang pemakaman dewa keluar dari danau darah. Tanjun tiba-tiba menjadi waspada, mengamati sekeliling dengan saksama, dan menemukan bahwa di utara danau darah ada 2 danau lagi dengan ukuran ratusan meter. Air danau yang keruh memancarkan kesedihan yang tak terlihat. Tanjun tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia segera mengguncang binatang singa itu dan berjalan menuju danau yang dipenuhi kabut hitam. Setiap kali dia melangkah, tubuhnya bergetar semakin kencang, dan ada air mata di matanya. Karena dia tahu bahwa danau itu adalah air mata para dewa.
Ketika dia mendekati tepi danau pertama, dia berjongkok dan menjulurkan jari, dan dengan ringan menyentuh kesedihan di danau. Tiba-tiba terdengar raungan maut di langit. Raungan yang mengandung pembunuhan yang menentukan dan tidak ada penyesalan, berasal dari zaman kuno. Semua dewa besar dari klan Hong Huang telah memerintahkan bahwa untuk melindungi benua hukuman surgawi dan untuk melindungi kehidupan terakhir dari reinkarnasi tuannya, kita harus membunuh musuh yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi. Pertempuran hari ini, bahkan jika pendahuluku mati, mereka harus melindungi benua hukuman surgawi dan melindungi tuan kita. Mendengar ini, Tan Yun menangis. Suara itu terlalu familiar, karena ini benar-benar suara Dewa Hong Huang, dan danau ini adalah air mata Dewa Hong Huang. Keabadian, aku tuanmu, aku di sini. Di mana kamu? Tan Yun melihat kabut hitam di atas kepalanya dan berteriak. Keabadian yang diucapkan adalah nama Dewa Hong Huang. Abadi, aku di sini, aku tuanmu, teriak Tan Yun dengan keras. Namun tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tiba-tiba terdengar suara dengan niat membunuh. Itu adalah kalajengking naga kuno tingkat 5 tahap awal. Tan Yun menjadi panik. Dia tidak akan bisa membunuhnya dan tidak mungkin untuk kabur, karena kecepatan singa naga emas jauh lebih lambat dari binatang itu. Dengan kekuatan penuh singa naga emas, perjalanan harian bisa mencapai 550.000 mil. Sedangkan kecepatan terbang kalajengking kuno pada tahap awal tingkat 5 bisa mencapai 1 juta mil per hari. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Tan Yun berusaha agar binatang ini tidak membunuhnya. Tapi tiba-tiba kalajengking itu menyerang Tan Yun dengan cakarnya. Cakar kanan yang ditutupi sisik merah meledakkan kehampaan, menyebabkan kehampaan itu runtuh. Pada saat itu, singa naga emas tiba-tiba menyelimuti Tan Yun dengan tubuh yang sangat besar. Diiringi dengan suara pahatan yang sunyi, ketika cakar raksasa jatuh di punggung singa naga emas, darah terciprat, dan potongan daging besar terpisah dari punggung singa. Singa naga emas meraung kesakitan dan punggungnya memperlihatkan tulang emasnya. Di bawah kekuatan yang luar biasa itu, singa naga emas dihancurkan ke tanah dan darah mengalir keluar seperti air. Kalajengking kuno memandang dengan tidak percaya. Tulang punggung singa naga emas masih utuh. Dengan level kekuatannya, harusnya sudah bisa menghancurkan tulang singa naga emas. Suara putus asa Tan Yun masuk ke dalam kantong binatang di pinggangnya. Pada saat ini, kera iblis pembunuh yang baru saja memasuki tahap kesengsaraan tingkat 4 tiba-tiba membuka matanya. Kera iblis pembunuh melompat dari kantong binatang dan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dalam keputusasaan, Tan Yun tiba-tiba menyadari goncangan tas binatang roh di pinggangnya. Tiba-tiba, wajahnya menunjukkan sedikit seringai dan kepanikan sebelumnya hilang. Kalajengking kuno segera membuka cakar kirinya seperti penjepit raksasa, mencengkram leher singa naga emas dan melemparkannya dengan keras. Segera ia mengangkat cakar kanannya dan membenturkannya dengan keras ke arah Tan Yun. Singa naga emas berusaha berjuang untuk bangkit, tetapi terlalu lemah untuk bangun. Tan Yun tiba-tiba menunjukkan cahaya yang ganas, melepaskan ikatan tas binatang di pinggangnya dan berteriak, "Kera tua, bunuh dia untukku!" Segera seberkas cahaya ungu kehitaman keluar dari kantong binatang, dan tiba-tiba berubah menjadi kera iblis setinggi 300 zang. "Sialan kalajengking, kamu berani menyakiti tuanku dan kakak tertuaku, aku akan membunuhmu." Kera iblis pembunuh meraung marah. Dia mengelurkan tangan kirinya yang besar dan meraihnya dengan tangan kosong di cakar besar yang turun. Menghadapi kemunculan tiba-tiba dari kera iblis pembunuh, kalajengking kuno terkejut. Lalu dengan nada mengejek dia berkata, "Kera kecil tingkat 4 yang telah melewati masa kesengsaraan masih mengatakan untuk membunuh dewa, sungguh suatu candaan." Begitu kata-kata itu keluar, cakar raksasa kalajengking menghantam telapak tangan kiri kera pembunuh. Kalajengking naga kuno menjerit kaget, dan telapak kiri kera iblis pembunuh dengan erat menggenggam cakar raksasa kalajengking kuno. Kera iblis pembunuh mematahkan cakar raksasa kalajengking kuno itu.
Kalajengking yang kehilangan cakarnya sangat marah dan dengan keras membanting kera iblis pembunuh. Darah keluar dari punggung kera iblis. Saat kalajengking kuno meraung marah, tubuhnya penuh dengan kekuatan iblis, dan tubuhnya yang besar berteleportasi setinggi 500 kaki. Tiba-tiba, ekor raksasa itu menari dan duri hitam beracun di ekornya berubah menjadi iblis pembunuh langit. Kera iblis ditusuk dari belakang. Setelah itu, kera pembunuh tertawa keras. Dia segera membuka mulutnya yang besar dan taringnya yang tajam tampak sangat menakutkan. Dalam sekejap, kehampaan itu bergetar dan puluhan mil celah angkasa memenuhi kehampaan seperti jaring laba-laba. Kera iblis pembunuh tiba-tiba melonjak ke langit. Dengan tangan kanannya diputar, batang besi hitam sepanjang 1000 meter muncul dari udara. Kemudian dia menukik ke bawah, mengambil batang besi, dan membenturkan kepalanya ke kalajengking kuno. Kemanapun tongkat raksasa itu lewat, ruang di sekitar akan runtuh dengan cepat, dan kekuatan tongkat itu membuat dunia menangis. Ketika tongkat raksasa itu menabrak ekor raksasa kalajengking, ekor raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki ditutupi dengan retakan yang padat, dan gelombang darah menyembur keluar. "Siapa kamu? Kamu hanya binatang tingkat 4 periode kesengsaraan. Mengapa kamu begitu kuat?" Kalajengking naga kuno ketakutan, dan seketika kekuatan kematian hitam menyembur keluar dari tubuhnya. Setelah kekuatan maut menyerbu ke ekor raksasa dengan gila-gilaan, ekor itu membentuk busur yang anggun dan menariknya ke arah kera iblis pembunuh. Kera iblis pembunuh menukik ke bawah dan melambaikan tongkatnya. Saat batang besi hitam bertabrakan dengan ekor raksasa, kera iblis menjerit, dan kekuatan besar melonjak dari batang besi di tangannya. Batang besi di tangannya hampir putus, dan tubuhnya yang seperti gunung terangkat ratusan kaki jauhnya. Kera iblis pembunuh melakukan tendangan di udara, dan setelah mendarat dengan kedua kaki, didukung 3 langkah sebelum berdiri kokoh. Setiap langkah menyebabkan bumi retak dan debu naik. Tangan kanan yang memegang tongkat kera iblis hancur berantakan, dan darah mengalir dengan deras seperti hujan. Tiba-tiba, nafasnya menjadi keras, dan kekuatan sihir bergulir keluar dari tubuhnya. Kera iblis pembunuh meraung. Raungan ini lebih seperti naga yang mengaum, membuat mata kalajengking kuno mengungkapkan keterkejutan. Tubuh kera iblis pembunuh bergetar, dan kecepatannya melonjak. Setelah melewati ratusan kaki kehampaan, tangan kanannya memegang tongkat untuk membuat lingkaran bunga tongkat di kehampaan, lalu menabrak kalajengking naga kuno. Dengan kehampaan yang robek, ekor raksasa kalajengking naga kuno menghantam tongkat raksasa yang jatuh. Kali ini, kabut darah terisi, darah memercik, dan ekor kalajengking kuno meledak dari tengah. Dalam getaran gempa besar, kera iblis pembunuh menyingkirkan tongkat raksasa itu, membungkuk dan meraih setengah ekor yang ditinggalkan oleh kalajengking kuno, dan kemudian menamparnya. Setelah puluhan pukulan, kalajengking kuno yang mengerang terlempar ke tanah. Kera iblis pembunuh melompat, dan kakinya yang seperti gunung menghancurkan kepala kalajengking naga kuno. Tiba-tiba tirai tipis seluas 10 meter persegi terbang keluar dari kepala yang patah, dan kalajengking yang menyusut hampir transparan meringkuk di tirai tipis. Ini adalah jiwa binatang itu. Tanjun segera memerintahkan kera iblis untuk menangkap jiwa binatang itu. Dia ingat bahwa Mumengyi memiliki jiwa janin kematian dan jiwa janin binatang, serta atribut kematian dari jiwa binatang kalajengking naga kuno adalah yang paling cocok untuk Mumengyi untuk memurnikan jiwa. Ini masih merupakan jiwa binatang buas di tahap awal tingkat kelima. Setelah jiwa Mumengyi dimurnikan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Karena itu, Tanjun tidak akan melepaskannya. Dengan gelombang kera iblis pembunuh, energi jahat menyembur keluar dari tangannya, menelan jiwa binatang kalajengking kuno dan mengirimkannya ke Tanjun. Jiwa binatang kalajengking naga kuno dengan gemetar memohon belas kasihan. Seperti yang diketahui, jiwa binatang di bawah peringkat kelima belum membentuk wujud tubuh. Seperti kabut asap hitam, tertidur di kedalaman pikiran binatang. Ketika binatang tingkat 4 berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi tingkat 5, jiwa binatang berasap hitam yang tidak berbentuk di kedalaman pikirannya akan diubah menjadi penampilan fisik.
Jika pada saat ini Tan Yun melepaskan jiwa binatang ini, maka dia akan mencari tubuh binatang lain untuk dimasukinya dan menjadi hidup kembali. Tan Yun segera memasukkan jiwa binatang kalajengking naga kuno ke dalam kantong binatangnya. Kemudian Tan Yun dan kera iblis menghampiri singa naga emas yang sedang sekarat. Singa naga emas menatap kera iblis pembunuh dan meraung. Kera iblis pembunuh jelas dapat memahami kata-kata singa naga emas, jadi dia segera menjawab, "Jangan khawatir saudaraku, aku akan melindungi Tuan. Saudaraku, kamu dapat merawat lukamu dulu." Singa naga emas mengangguk dan segera menyusut menjadi seukuran kucing. Kemudian Tan Yun memasukkannya ke dalam kantong binatang. Melihat kera iblis pembunuh terbangun, Tan Yun cukup bersemangat. Dengan adanya kera iblis pembunuh di masa depan, dia akan memiliki lebih banyak perlindungan. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat bahwa setelah kera iblis pembunuh terbangun, dia telah memasuki periode kesengsaraan tingkat 4, dari sebelumnya berada di periode dewasa tingkat 4. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin lambat kecepatan kemajuannya. Tingkat kekuatan kera iblis saat ini masih sebanding dengan seseorang di alam jiwa ilahi, dan kekuatannya bahkan dapat membunuh seseorang di alam jiwa ilahi biasa. Seseorang dapat terbang melintasi langit setelah memasuki tahap pertama alam jiwa ilahi. Tetapi karena binatang monster memiliki struktur tubuh yang berbeda dari tubuh manusia, binatang monster tingkat keempat tanpa sayap tidak dapat terbang di udara. Hanya setelah mencapai tingkat kelima, baru dia bisa terbang. Kemudian kera iblis melihat ke kedalaman danau darah yang ditutupi oleh kabut hitam yang mengepul. Setelah itu, kera iblis memberitahu Tan Yun bahwa dia mendapatkan ingatan dari warisan gurunya, bahwa pedang Tan Yun berada dalam danau darah itu. Tan Yun menjadi bersemangat, tapi setelah itu, kera iblis juga memberitahu bahwa di dalam terdapat tulang-tulang Dewa Hong Huang. Segera Tan Yun dan kera iblis tidak dapat menahan kesedihannya. Tan Yun berjalan menuju tepi danau darah dengan berat hati. Ketika Tan Yun datang ke tepi danau darah dan saat kaki kanannya melangkah ke dalam kabut hitam yang bergulung, dia tiba-tiba membuat ratapan yang tak terbendung. Namun ketika kaki kanannya merentangkan ke dalam kabut hitam, tirai tipis kekuatan spiritual yang melindungi tubuhnya tiba-tiba hancur. Dan kemudian rasa sakit yang tajam seperti pisau datang dari kaki kanannya. Tan Yun mundur selangkah dengan tergesa-gesa, dan segera setelah memadatkan tubuh tirai cahaya kekuatan spiritual lagi, dia melihat ke bawah dan melihat seluruh kaki kanannya. Kulitnya pecah, darahnya berdeguk dan tulangnya terbuka. Pada saat ini dia mengerti mengapa leluhur sekte abadi 80.000 tahun yang lalu, setelah mengambil pedang Huowu, dia terluka, tapi bukan karena kabut hitam, melainkan oleh larangan yang berada dalam kabut hitam. Kemudian Tan Yun menyuruh kera iblis untuk menyerap kabut hitam di danau darah tersebut, agar dia bisa melihat dengan jelas formasi larangan seperti apa yang ada di situ. Segera kera iblis mulai menyerap kabut hitam itu. Ketika kabut hitam di danau menghilang, ada kabut hitam yang terus-menerus keluar dari danau darah, dan terus ditelan oleh kera iblis. Tan Yun melihat di kedalaman danau darah, ada kerangka besar yang berdiri setinggi 100.000 kaki. Dilihat dari bentuk kerangkanya, itu mirip dengan manusia. Dan di tangan kanan tulang itu, dia masih mengepalkan pedang raksasa sepanjang 120.000 kaki, dan menahan danau darah. Tan Yun memandangi tulang-tulang pendukung itu, lalu matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam, karena tulang itu adalah tulang Dewa Hong Huang. Meskipun hanya tulang-tulang Dewa Hong Huang yang tersisa, dapat dilihat dari sosoknya yang tinggi dan kokoh bahwa pada zaman kuno ia tidak jatuh sampai mati. Tan Yun menahan kesedihannya, mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat ke danau darah. Segera dia melihat tempat Dewa Hong Huang berdiri dengan 4 pedang besar setinggi 10.000 kaki. Pedang pertama adalah pedang atribut emas bernama Jinni. Pedang kedua berwarna hijau muda beratribut kayu bernama Muxin. Pedang ketiga beratribut air bernama Qingying. Pedang keempat beratribut bumi bernama Qianchen. Tan Yun segera memanggil nama 4 pedang itu.
Begitu suara itu keluar, keempat pedang ilahi Hongmeng tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara ringan, dan kemudian terdiam. Jelas mereka semua mendengar suara Tan Yun. Tan Yun juga mengerti bahwa mereka menderita luka berat seperti Huo Wu, dan sekarang mereka tidak dapat berbicara. "Jangan khawatir, aku akan segera membawamu pergi," teriak Tan Yun sambil melangkah kecil, dan segera menjulurkan jari ke depan. Sekarang kabut hitam menghilang. Tan Yun berniat menguji dengan jarinya untuk melihat larangan danau darah yang telah dibuat oleh Dewa Hong Huang. Saat ini, Tan Yun sangat yakin bahwa larangan di sini berasal dari tangan Dewa Hong Huang. Dia menggunakan larangan untuk melindungi pedang besar agar tidak dicuri. Adapun leluhur sekte abadi, mengapa dia bisa membawa Huo Wu pergi 80.000 tahun yang lalu? Tan Yun menyimpulkan bahwa itu bukan karena dia berhasil membuka larangan yang dibuat oleh Dewa Hong Huang, tetapi karena kekuatannya yang sangat kuat. Dia bersikeras untuk melawan larangan dan mengambil pedang Huo Wu. Apakah karena Dewa Hong Huang tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan larangan yang lebih kuat? Tentu saja tidak. Tan Yun ingat Huo Wu pernah berkata bahwa Dewa Hong Huang memberitahunya bahwa dia akan menemukan Tan Yun suatu hari cepat atau lambat. Sejak saat itu, Tan Yun yakin bahwa Dewa Hong Huang secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri saat membuat larangan ini, karena takut membuat larangan yang terlalu kuat, sehingga Wu bisa dicuri oleh leluhur sekte abadi. Tan Yun menatap dan menahan nafas, menjulurkan jarinya ke depan sambil menatap sekeliling. Ketika jari-jari Tan Yun terulur 1 inci ke depan, tiba-tiba daging dan darah di jari-jarinya tercekik, tak terlihat oleh kekuatan terlarang yang merusak, memperlihatkan sepotong tulang. Tan Yun menemukan bahwa di atas danau darah yang luas, angin kencang menderu, gelombang darah bergulung, kekuatan ruang dan kekuatan waktu terjalin, dan kekuatan tak terlihat dari pemusnahan ruang dan waktu muncul. Pada saat ini Tan Yun memperhatikan bahwa 2 danau di utara danau darah, di tengah danau tempat air mata para dewa kuno berkumpul, menimbulkan jejak riak. Jika tidak melihat dengan hati-hati, pasti tidak akan terlihat jelas. Tan Yun mengerutkan kening. Dia terdiam setelah menarik kembali jarinya. Tan Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan, bergumam pada dirinya sendiri dengan kaki di tanah. Tubuhnya melayang ke langit, dan dia menyapu bahu kanan berbulu dari kera iblis. Tan Yun menginjak pundak kera iblis, melihat ke bawah. Matanya tidak menentu dan berulang kali memindai danau darah dan 2 danau air mata dewa. Setelah itu Tan Yun menginjak pedang terbang dan mendaki 300 mil ke dalam kehampaan. Dia segera melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupinya. Rongga mata kosong dari dewa kuno di 300 mil di atas kehampaan kembali menyelimuti 2 danau air mata 300 mil di bawah. Tan Yun menutup matanya dan membayangkan bahwa dia sedang berdiri di rongga mata Dewa Hong Huang. Dia yakin bahwa sebelum kematian Dewa Hong Huang, tubuhnya sedikit miring, kepalanya sedikit menunduk, dan matanya menatap 2 danau air mata. Saat ini, sebuah gambaran muncul di benak Tan Yun yang membuat kesedih dan kaget. Dia seperti melihat bahwa di zaman kuno, Dewa Pedang pemimpin yang terluka parah dan sekarat datang ke sini dengan pedang di tanah, meninggalkan setetes air mata yang sekarang membentuk 2 danau air mata. Dan darah mengucur dari lukanya, lalu berubah menjadi danau darah di bawah kakinya. Ketika sekarat, dia memasukkan Jinni, Muxin, Qingyi, Wu Wu, Xianchen, dan 5 pedang Dewa Hongmeng ke tanah. Dan dikhawatirkan bahwa 5 pedang Dewa Hongmeng dicuri oleh para kultivator kuat di benua hukuman surgawi, jadi dia menggunakan danau darah dan danau air mata untuk menyembunyikannya. Larangan itu menutupi seluruh jurang dewa yang terkubur, dengan danau darah dan 2 danau air mata sebagai dasarnya, menyebabkan danau darah menyemburkan kabut hitam yang menghalangi indera spiritual. Pada saat yang sama, kekuatan destruktif larangan menyebar dari dasar formasi ke pintu masuk jurang pemakaman dewa. Dan tempat larangan destruktif yang paling kuat ada di sini, di danau darah. Tan Yun menyimpulkan ini dan membuka matanya. Saat ini dia telah menemukan mata larangan untuk mencabut larangan tersebut. Jika saya tidak salah menebak,
Mata buta adalah mata tengkorak abadi. Tan Yun menginjak pedang terbang, rambutnya berterbangan, dan kesadaran spiritualnya keluar, menutupi danau darah dan 2 danau air mata. Di 2 danau air mata, semburan air mata meledak ke langit. Pada saat yang sama, di danau darah, aliran darah pecah dari permukaan danau, bergabung dengan 2 air mata di kehampaan, dan berubah menjadi air mata darah yang kental. Darah dan air mata terbagi menjadi 2 lagi, dan menembus ke mata Dewa Hong Huang. Tiba-tiba, ruang di atas danau darah bergetar, dan kekuatan kehancuran yang dibentuk oleh kekuatan ruang dan waktu tiba-tiba runtuh. Segera setelah itu, kabut hitam tidak lagi menyembur keluar dari danau darah, dan danau darah kembali damai. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.